Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai konsep ekonomi kreatif. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan lingkup industri kreatif. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Ayo anak-anak, kita mulai pembahasan materi ini dan tetap semangat ya. Ayo, siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau menjadi wirausahawan? Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta menghasilkan keberhasilan. Seorang wirausahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Peranan wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dapat mengurangi pengangguran. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Yuk, mari kita simak bersama pembahasan materi mengenai ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif disampaikan John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas tahun 2001. Di buku itu, Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai transaksi produk kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Indonesia menyatakan ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Nah, dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Beberapa hal yang dapat dipahami sebagai pertimbangan kebijakan ini sebagai berikut. Pertama, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada beberapa jenis modal atau kapital yang dimiliki oleh individu warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Apalagi di era globalisasi ini ya, di mana antara negara di dunia itu kan tanpa memiliki batas waktu dan jarak, maka dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks. Sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tidak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi.
Ekonomi kreatif di era globalisasi ini telah menarik minat dari berbagai negara untuk mengembangkan ekonomi, termasuk di Indonesia. Nah, selanjutnya, ekonomi kreatif yang dimulai sejak 2006 tersebut dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif loh. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah itu mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Misalnya yang dikembangkan di Bandung, yaitu industri kreatif fashion dan sepatu yang banyak diminati dari berbagai daerah, sehingga banyak wisatawan lokal dan mancanegara berbelanja di Bandung. Daerah lain seperti Surakarta yang terkenal dengan batik dengan pasar klewernya ya, yang banyak dikunjungi masyarakat dari daerah lain atau mancanegara untuk berbelanja. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah dilakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Nah, selanjutnya bagaimana upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif dapat ditingkatkan melalui langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Selanjutnya, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan Festival Ekonomi Kreatif. Kemudian yang kelima, wahana kreatif. Sarana ini memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing dan dipajang di bandara internasional dan tempat tujuan wisata. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat membangun citra Indonesia dan mempromosikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk kreatif berkualitas dunia. Selanjutnya adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran perlu dilakukan karena banyak potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam maupun luar negeri. Berikutnya, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Berikutnya, fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Dan yang terakhir, penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Nah, penciptaan identitas produk maupun ekonomi kreatif lokal maupun nasional untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif dimaksud kepada dunia luar. Penciptaan identitas ini dimaksudkan untuk membangun image lokal atau nasional dan dapat berfungsi sebagai branding. Nah, kegiatan juga mendorong agar produk dimaksud didaftarkan dalam HKI. Bentuk kegiatan berupa identifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah, fasilitasi sertifikat produk dan ekonomi kreatif daerah. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan materi kita mengenai ekonomi kreatif. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.